Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat Tuhan pilih jalan yang benar. Hidup kita sebagai umat manusia di dunia ini kadangkala yang kita harus hadapi adalah yang sedemikian ini, yaitu di mana kita harus pertanyakan bukan saja apakah sesuatu itu benar atau salah, tetapi juga perlu untuk kita pertanyakan kemana yang sedemikian hal itu akan membawa kita. Penulis dari Mazmur 1 ini membandingkan dua jalan hidup, yaitu jalan hidup orang benar dan mereka yang mengasihi Allah, dan jalan hidup orang fasik atau musuh orang-orang yang mengasihi Allah. Orang benar akan menghasilkan buah yang banyak, bagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetapi kejahatan akan seperti sekam yang tertiup angin. Mazmur ini mau menunjukkan apa artinya hidup yang berhasil. Yang berhasil adalah mereka yang bergantung kepada Tuhan Allah untuk hidup dan pembaruannya. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang seperti itu? Salah satu yang dinasihatkan oleh penulis Mazmur 1 ini adalah bahwa kita perlu melepaskan diri dari hubungan dan kebiasaan buruk yang merusak diri kita, dan sebaliknya kita harus menyukai perintah-perintah Allah. Akhirnya, alasan dari keberhasilan hidup kita sebagai umat manusia ini adalah perhatian Allah atas diri kita, umat milik kepunyaannya ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Serahkanlah jalan kita hanya kepada Tuhan Allah. Biarkan Dia membawa kita kembali dari jalan yang sia-sia, dan izinkan untuk boleh memahami kitab suci itu menjadi aliran air yang senantiasa mengalirkan kehidupan di dalam hidup kita, di hati kita. Oleh sebab itu, mari kita tanya diri kita, hubungan atau kebiasaan apa yang perlu kita tinggalkan, dan bagaimana cara kita untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk membaca, mempelajari, dan memahami serta menerima Alkitab sebagai firman Tuhan yang dituliskan itu pada setiap harinya. Untuk itu mari ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 12 sampai ayat 14 ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, bahwa kami selaku umat-Mu sudah semestinya, sudah selayaknya, yang memang merasa sudah Tuhan pilih ini untuk selalu berada pada jalan, pada kebenaran, pada hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Karena tidak ada jalan, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup yang bisa menyelamatkan kami umat-Mu ini dari hidup yang sekarang di muka bumi ini sampai kepada keselamatan yang kekal di surga. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami apabila ketika kami harus menghadapi segala hal yang berkaitan dengan keyakinan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus dan kami menghadapi hambatan di sana sini. Kami mohon tolonglah Roh Kudus untuk boleh tetap meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap bersungguh-sungguh mengandalkan kuasa kasih pertolongan maupun campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat melawan segala sesuatu yang selalu mempengaruhi kami untuk mengajak memberontak kepadamu Bapa. Dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati arti dari suatu kebahagiaan apabila kami berada pada jalan kebenaran-Mu, itu saja. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan juga akan memampukan kami ketika kami harus menghadapi adanya gangguan kesehatan pada tubuh jasmani kami, terlebih gangguan kesehatan rohani kami yang seringkali kami mau diajak untuk menyeleweng dari jalan-Mu, dari kebenaran firman-Mu itu. Mampukan kami agar kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan maupun iblis itu untuk sungguh-sungguh boleh hilang dari dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh mengandalkan kuasa-Mu saja. Jangan ada kuasa lain yang kami andalkan. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk memakai kami ini hati, akal, pikiran kami lewat sikap, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami dapat mengalahkannya dengan sungguh-sungguh hanya berpatokan pada kebenaran firman-Mu itu sendiri saja Bapa. Kami mohon ampun juga akan segala dosa kesalahan kami apabila masih saja ada kami berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Sempurnakan doa kami dan terimalah kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.